Sahabat Palembang Channel, hari ini telah hadir tenaga ahli yang telah melaksanakan kajian ilmiah Kelitbangan Kabupaten Buleleng. Beliau adalah Bapak Profesor Dr. IGD Astra Wisnawa, MSc. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ya, hari ini kami akan membahas tentang hasil kajian ilmiah yang telah dilakukan oleh Bapak Prof. Astra Wisnawa tentang RP3KP, Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Buleleng. Ini tentu sangat kompleks, tetapi selama 2 bulan beliau telah berhasil melakukan kajian ilmiah ini dengan berbagai proses tahapan yang telah dilakukan, dan tentu saja hasil rekomendasinya beliau sudah berhasil menyusun dan akan disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Pak Prof, ya. Kalau kita lihat ini 2 bulan melakukan kajian ilmiah tentang RP3KP yang begitu sangat kompleks. Ini ada kendalanya nggak Pak untuk melakukan penyusunan ini? Ya, baik, terima kasih Pak Roy ya. Kita bertemu lagi di forum ini ya. Ada beberapa catatan karena dari dimensi kewaktuan ya yang diberikan pada kami selaku tim pelaksana ya. Cuma 2 bulan ya. Sehingga tentu ada beberapa hal yang memang belum terpikirkan pada saat itu ya. Kalau 2 bulan itu sangat pendek Pak? Atau memang cukup? Yang ini ya, yang layaknya itu sebuah riset itu ya, riset itu ya minimal 6 bulan. 6 bulan ya. Jadi 6 bulan sampai dengan 8 bulan itu kita laksanakan. Bahkan kalau risetnya berdimensi lebih luas, ya multi-years, ya bisa 2 tahun, 3 tahun gitu Pak ya. Nah, tapi ya walaupun ada sejumlah kendala ya kita coba antisipasi karena untuk menyusun sebuah naskah akademik ya, rencana pembangunan ya, pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ini ya, untuk di Buleleng ini kan sudah ada proses sebelumnya. Nah, itu yang memudahkan kami ya untuk penyempurnaan. Kalau proses sebelumnya itu apa Pak? Nah, proses sebelumnya kan regulasinya. Ya, karena sekarang ini kan ada undang-undang baru tentang cipta kerja. Nah, itu yang harus kita akomodir untuk ini agar kedepannya satu kebijakan yang diambil tidak menyalahi regulasi. Betul. Sehingga kan ini nimbul konflik nanti di masyarakat itu. Nah, kemudian yang paling menarik kan yang ditunggu-tunggu adalah hasil rekomendasi dari kajian ilmiah RP3KP ini Pak. Apa yang sudah nanti akan disampaikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Buleleng dari hasil kajian ini? Iya, baik, terima kasih ya. Yang pertama begini, satu produk nanti ya, regulasi yang ada ya, itu kan tidak ujug-ujug hanya untuk di rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Tetapi kan diharapkan ada multiplier effect. Jadi multiplier effect itu apa? Karena membangun rumah, mengembangkan perumahan, itu kan ada dalam tanda kutip duitnya. Itu kan bisa memberikan kontribusi ke pemerintah. Nah, agar nanti nyambung ya, multiplier effect ini nyambung ke pemerintah, tentu kan regulasi yang akan dibuat itu memang harus menyesuaikan. Misalnya Pak, contoh sederhana lah saya katakan. Sekarang kan berkembang ya, desa wisata. Jadi di daerah perdesaan ya, dengan karakteristik potensi yang dimiliki, ataupun di daerah perkotaan dengan karakteristik yang dimiliki, itu kan banyak ada pengembangan ke pariwisata. Nah, sekarang pembangunan rumahnya itu gimana? Nah, salah satu rekomendasi saya begini. Yang pertama adalah dari bangunan rumah. Atau lebih luas dulu adalah lingkungan perumahan permukiman. Itu harus mencirikan karakteristik Bali. Jadi kalau di luar Bali itu kan ada rumah Minang misalnya, rumah Jawa aja Jomblo misalnya, ciri khas. Nah, kalau di Bali nanti kalau regulasi yang dibuat tidak tidak mengakomodir hal-hal yang menyangkut tentang karakteristik Bali, bisa jadi nanti pengembang akan mengembangkan rumah dengan tipe macam-macam. Misalnya dengan rumah Spanyol, misalnya dengan minimalis misalnya, sehingga apa? Lambat laun kearifan lokal kita, rumah tradisional kita akan tergerus. Sehingga tidak akan kenal lagi mana namanya Bali Dangin, mana namanya Bali Daje, dan sebagainya. Kalau ini kemudian akan menjadi sebuah masukan untuk penyusunan rencana peraturan daerah kan Pak ya? Nah, bagaimana nanti mengakomodasi itu Pak tentang keinginan agar
bangunan-bangunan yang ada di Kabupaten Buleleng ini berkarakteristik Bali Utara kan gitu. Tapi bagaimana mensinkronkan dengan pengembang nanti seperti itu dalam situasi saat sekarang? Ya, memang satu pemikiran yang jauh ke depan ya. Tentu kan ada hambatan-hambatan. Apalagi situasi pandemi yang membatasi kita ya. Tidak bisa kita datang secara luring ya untuk diskusi bersama. Tapi kalau kita secara daring kan kadang-kadang tidak nyambung ya. Ada terkendala yang terputus itu. Nah, namun demikian tetap kita harus mengupayakan agar sinkronisasi ya apa yang diinginkan oleh dunia usaha ya atau pengembang itu dan apa yang ada di dalam regulasi itu harus disinergikan, ya. Tanpa sinergisme itu ya apapun yang dibuat mungkin akan terjadi pelanggaran-pelanggaran. Ya, pelanggaran-pelanggaran karena kan pengembang kan dalam tanda kutip saya katakan pastinya kan dapat untung ya. Nggak mungkin dia mengorbankan luar biasa ya tanpa apa namanya investasi yang dibuat itu. Kalau rekomendasi yang lainnya Pak, selain memang tentang karakteristik bangunan Bali Utara khusus itu kan? Nah, yang berikutnya adalah gini. Sekarang kan masalah yang berkaitan dengan perizinan. Ya, jadi masalah perizinan ya. Jadi PBG itu ya. Jadi kalau yang kita lihat sebelumnya kan sanksi dan sebagainya kan ketat di situ ya sanksinya itu. Nah, di sini kan ada tahapan-tahapan. Jadi yang menyangkut tentang bagaimana proses administrasinya ya, kemudian nanti bagaimana proses pengeluaran izinnya dan sebagainya itu kan ada tahapan-tahapan yang dilakukan dan itu harus disinkronkan. Ya, disinkronkan itu ya. Karena sekali lagi ini kan berkaitan dengan apa namanya sanksi ya, sanksi betul. Sanksi itu. Jadi kalau kita memang sih kalau mau langgar suatu regulasi kan sanksinya berapa. Nah, di sini nanti akan ada tahapannya sampai dengan ini apa namanya tidak sanksi pidana demikian yang diutamakan, tapi gimana proses administrasi itu bergulir. Ya, dari rekomendasi sanksinya sudah dimasukkan juga Pak. Iya, sanksi sudah dimasukkan. Karena kan perkembangan ke depan ini untuk menjawab tantangan permasalahan perumahan pemukiman ini kan sangat kompleks Pak, sehingga tidak ada hal yang dilanggar di situ kan. Nah, bagaimana kemudian komitmen nanti setelah rekomendasi ini masuk ke pemerintah daerah, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengakomodasi rekomendasi yang sudah dilakukan penyusunan naskah akademik ini Pak? Iya, baik itu ya. Jadi tentu apa yang kita rekomendasikan untuk penegakan regulasi ini ya, penegakan regulasi, tentu kan ada pihak yang memiliki kewenangan, itu harus memonitoring, harus memantau bagaimana proses yang dilakukan tersebut. Yang memantau ini artinya OPD yang terkait dengan ini. Ya tentu yang memiliki kewenangan perda itu ya. Karena itu OPD, jadi tetap harus memantau ya. Bahkan kalau baik itu kan bisa independen, sehingga nanti kan kepentingan ini kan dalam tanda kutip kepentingan ya, regulasi itu kan kepentingan juga ya. Nah, tentu ini kan ya sekali lagi saya katakan sinkron itu ya. Jangan sampai nanti begitu kita buat satu kebijakan ada regulasinya, nanti tanpa ada yang mengawal ya, nanti justru akan menimbulkan konflik ya, polemik yang semakin meluas. Nah, ini kan rekomendasi sudah akan diberikan oleh tenaga ahli untuk proses penyusunan dan perda tentang RT/RW di Kabupaten Buleleng ini Pak. Nah, kemudian bagaimana kekuatan dan perda itu kalau Bapak melihat situasi selama ini Kabupaten Buleleng tentang penerapan perda di Buleleng tentang RT/RW Pak dengan pemukiman dan perumahan ini? Baik Pak Roy ya, ini satu pikiran ya, satu wacana ya. Karena kan dari waktu ke waktu ya banyak contoh ya, banyak pengalaman dari pemerintah daerah yang lain ya. Sudah lama ditetapkan suatu perda ya. Ternyata belum juga diterapkan. Ya, diterapkan. Artinya ada yang melakukan pelanggaran tapi ternyata sanksi tidak pernah kunjung tiba. Kenapa bisa demikian, Pak? Ini yang pertama perlu intens. Ada sosialisasi dulu. Sebelum diterapkan ya. Sosialisasinya hanya sebatas diseminasi tanpa terjun ke masyarakat ya, tanpa melibatkan halayak yang lebih luas, saya pikir tidak akan nyambung. Apalagi kalau RP3KP ini kan di samping dinas atau OPD terkait ya melakukan sosialisasi ya, tentu juga pihak lain dilibatkan. Sebenarnya nyambung dengan masyarakatnya, dengan pihak desa, dengan lokasi-lokasi di mana dilakukan pengembangan. Ya,
Nah, rekomendasi yang diberikan kemudian supaya efektif Pak bisa diterapkan kemudian dan menjadi ranperda, kemudian menjadi perda Pak. Apa yang harus dilakukan oleh Pemda Kabupaten Buleleng terutama dengan instansi terkaitnya, OPD-nya supaya ini benar-benar berjalan efektif Pak? Iya. Jadi kalau kita lihat bagaimana nanti para pemerintah daerah ya tentu dengan tegasnya ya kan ini ya, karena kan ini lahirnya ini kan tidak dari penyusunan naskah akademik saja ya, kemudian dari dinas saja ya, pemerintah dan dengan legislatif, yudikatif dan sebagainya ini kan ada terpadu. Jangan sampai nanti ya apa yang dihasilkan ini ada timpang. Betul. Nah, ini harus dikawal betul ya, dikawal betul ya, jangan sampai nanti ya sekian lama ini sudah berproses ya, sekian tahun sudah berproses ya, karena ini akan memberikan seluruh dampak yang saya katakan tadi, sifatnya multiplier effect ya. Betul. Nah ini harus dikawal betul. Baik, terima kasih Pak Prof. Itulah tadi penjelasan dari Bapak Profesor Astre Wisnawa MSI tentang kajian yang sudah dilakukan menyangkut RP3KP, Rencana Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Buleleng. Tentu yang tadi digarisbawahi adalah bagaimana penerapan regulasi nanti dengan lebih awal melakukan sosialisasi yang ketat dan efektif ke masyarakat sehingga penerapannya nanti ke depan tidak menemukan masalah. Terima kasih, semoga rekomendasi yang diberikan tenaga ahli ini untuk penyusunan rencana peraturan daerah di Kabupaten Buleleng akan memberikan masukan yang maksimal dan komprehensif sehingga mampu melakukan pemecahan permasalahan dan tantangan pembangunan di Kabupaten Buleleng. Terima kasih, sampai jumpa.